Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum minggu keempat kali ini, kita akan membahas mengenai batuan metamorf. Pada siklus batuan ini, dapat terlihat bahwa batuan metamorf terbentuk dari temperatur dan tekanan yang sangat tinggi, baik dari batuan beku maupun dari batuan sedimen. Sehingga definisi batuan metamorf adalah batuan ubahan yang terbentuk dari batuan asalnya, berlangsung dalam keadaan padat akibat pengaruh peningkatan suhu dan tekanan atau pengaruh kedua-duanya yang disebut proses metamorfisme dan berlangsung di bawah permukaan. Pengertian dari metamorfisme sendiri adalah proses perubahan karakteristik batuan dalam fase solid akibat perubahan temperatur, tekanan, dan atau konten volatil. Metamorfisme tidak melibatkan perubahan kimia, namun ada kristalisasi mineral dengan fase berbeda dan membentuk tekstur berbeda. Proses metamorfisme ini meliputi rekristalisasi, reorientasi, dan pembentukan mineral baru dari unsur yang telah ada sebelumnya. Jenis-jenis metamorfisme yang pertama yaitu metamorfisme termal atau kontak, terjadi karena aktivitas intrusi magma. Proses yang berperan adalah panas larutan aktif sehingga perubahan temperatur adalah yang dominan. Yang kedua yaitu metamorfisme dinamis, terjadi di daerah pergeseran atau pergerakan yang dangkal, misalnya zona patahan, di mana tekanan lebih berperan daripada panas yang timbul. Dan yang ketiga yaitu metamorfisme regional, proses yang berperan adalah kenaikan tekanan dan temperatur. Proses ini terjadi secara regional berhubungan dengan lingkungan tektonik, misalnya pada jalur pembentukan pegunungan dan zona tunjaman, sehingga tekanan dan juga temperatur sangat dominan. Jenis batuan metamorf berdasarkan strukturnya itu ada dua, yaitu foliasi dan non-foliasi. Foliasi adalah struktur batuan metamorf yang memiliki orientasi mineral. Contoh batuannya yaitu batu sabak, skis, filit, gneiss. Sedangkan non-foliasi adalah struktur batuan metamorf yang tidak memiliki orientasi mineral. Contoh batuannya yaitu kuarsit, marmer, grafit, serpentinit, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa contoh gambar batuan metamorf seperti filit, schist, slate, gneiss, yang merupakan contoh batuan metamorf yang berstruktur foliasi, dan eklogit yang merupakan contoh batuan metamorf dengan struktur non-foliasi. Kegunaan batuan metamorf. Salah satu batuan metamorf yang sering kita lihat yaitu marmer. Ini bisa digunakan sebagai interior di dalam bangunan. Deskripsi batuan metamorf. Untuk mendeskripsi batuan metamorf ini dapat melalui struktur, tekstur, dan juga dari mineralogi batuannya. Struktur foliasi. Terdapat beberapa macam struktur pada foliasi ini. Yang pertama yaitu slaty cleavage, yaitu properti batuan metamorf untuk memisah sepanjang bidang paralel. Nantinya akan membentuk batu slate atau batu sabak seperti pada gambar. Yang kedua yaitu filitik, struktur foliasi seperti sistos dengan butiran yang lebih halus terdapat pada batu filit. Nantinya akan membentuk batu filit seperti pada gambar. Yang ketiga yaitu schistose, yaitu struktur orientasi butiran mineral yang tidak merata. Nantinya akan membentuk batu skis atau schist seperti pada gambar. Yang keempat yaitu gneiss bending, struktur pembentukan layer-layer atau band, biasanya berbutir kasar, yang nantinya akan membentuk batu gneiss. Selanjutnya yaitu mengenai tekstur pada batuan metamorf. Yang pertama itu ada porphyroblastik, seperti porfiritik namun dalam batuan metamorf. Fragmen yang berukuran besar dinamakan porphyroblast. Yang selanjutnya yaitu lepidoblastik, tekstur di mana mineral tabular atau platy membentuk kesejajaran, seperti tekstur foliasi. Kemudian nematoblastik, yaitu tekstur di mana mineral prismatik membentuk kesejajaran. Dan yang terakhir yaitu granoblastik, tekstur mosaik atau granular dari butiran yang relatif berukuran sama. Dan jika dikelompokkan teksturnya akan dibagi menjadi dua yaitu homeoblastik, yaitu tekstur ukuran butir yang relatif seragam, sedangkan heteroblastik yaitu tekstur ukuran butir yang relatif tidak seragam. Hubungan antar kristal. Dalam batuan metamorf, hubungan antar kristal sama seperti pada batuan beku, namun hanya berbeda istilah saja. Yang pertama yaitu idioblastik, hubungan antar kristal euhedral, kemudian hipidioblastik, hubungan antar kristal subhedral, dan xenoblastik, hubungan antar kristal anhedral.
Dan berikut adalah format deskripsi lengkap batuan metamorf yang bervariasi. Terdiri dari nama, warna, kondisi, struktur, ukuran kristal, tekstur, hubungan antar kristal, dan komposisi mineral. Sedangkan yang ini adalah deskripsi untuk metamorf yang non-foliasi, sama saja dengan yang foliasi, hanya berbeda pada bagian strukturnya. Sekian penjelasan untuk materi mengenai batuan metamorf kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.